Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marwazi Rimung. Kali ini kita akan bahas kerja bukan hanya sebatas kerja. Dalam bekerja kita tentu membutuhkan yang namanya tujuan bekerja. Kenapa? Karena di saat kita melakukan pekerjaan ini dengan memiliki tujuan, kita akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ini akan membuat semangat kita semakin terbawa-bawa dalam bekerja, sehingga kita tidak akan mengenal lelah di dalam bekerja. Di dalam bekerja juga kita membutuhkan dengan namanya tim yang menyenangkan ya, atau dengan teman yang menyenangkan, sehingga kita sefrekuensi dalam bekerja. Ini akan membuat kita bekerja lebih enjoy, lebih menyenangkan, sehingga kita tidak akan bermalas-malasan dalam bekerja. Kan orang menyebabkan dia malas bekerja itu karena pengaruh temannya yang tidak menyenangkan atau lingkungan yang tidak menyenangkan ya, sehingga orang menjadi lazy. Oke. Tentu dalam bekerja kita memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup ini memiliki goal, impian kita dalam bekerja. Misalnya kita ingin umroh, atau ingin membangun sebuah rumah, atau ingin kita membuat sebuah perusahaan sendiri, sehingga yang namanya tujuan hidup ini sangat dibutuhkan. Apalagi kita setelah meninggal, kita nantinya kita tidak akan sia-sia. Dalam hal ini kita harus memiliki motivasi yang bagus dalam bekerja. Misalnya kita sudah down atau capek lelah-lelahnya, kita harus memiliki motivasi untuk mempercikkan api ini, menyemangatkan diri kita sehingga kita mulai bekerja lagi dengan ekspresi yang lebih baik ke depannya, dengan ekspresi yang lebih enjoy, relax. Ya, itulah yang dimakan dengan bekerja yang lebih semangat ya. Saya misalkan seorang pemancing, dia memancing di suatu tempat. Tentu dia akan mencari tempat yang di mana banyak ikannya. Jika ia memancing di tempat yang banyak ikannya, ia akan mudah mendapatkan ikan. Namun sayangnya, apabila ia memancing di tempat yang tidak ada ikannya, dia akan lelah menunggu lama sekali. Seperti itulah kita seorang pekerja. Kita harus mencari tempat yang banyak ikannya, banyak kliennya, banyak pasiennya. Itulah yang kita cari sehingga kita mudah untuk bekerja. Nanti di suatu perusahaan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, nanti perusahaan akan melihat pekerjaan kita. Oh, baik dia bekerja. Nanti setelah kita tidak ada di situ, adalah peninggalan kita kan, sehingga kita mudah bekerja dimanapun kita berada. Kita harus memiliki apa yang kita tinggalkan setelah kita tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Itu sangat penting sekali untuk mengingat jasa kita ya. Kehilangan arah dalam bekerja tentu ini membuat kita down, lebih capek lagi. Ini tentu kita harus butuh yang namanya healing ya di dalam suatu bekerja. Tentu ada yang namanya penghilangan stres ya di saat akhir bulan di situ, sehingga kita tidak akan hilang arah. Misalnya kapal yang sedang berlayar, bisa nggak kita bertahan di saat kapal itu berlayar, atau kita malah terjatuh ke dalam ombak itu? Itulah yang harus kita pikirkan. Kadang kita takut terhadap penolakan, kebijakan yang ada di perusahaan tidak sesuai dengan pribadi kita. Itu membuat kita jenuh dalam bekerja. Tahan di dalam suatu perusahaan atau suatu tempat kita bekerja itu memang sangat menyedihkan dan sangat menyayangkan apabila itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu sumber masalah ada pada diri kita sendiri. Kita bermalas-malasan dalam bekerja itu membuat kita jadi tidak bermakna. Padahal orang yang sukses itu bisa melakukan fokus pada suatu pekerjaan. Dia di mana dia siap melakukan pekerjaan tersebut, lalu dia melepaskan peluang tersebut, maka dia akan berhasil. Jangan hanya saja kita fokus pada pekerjaan tersebut, kita menyelesaikannya lalu kita pulang. Itu hanya membuat kita menjadi lebih malas di kemudian hari. Maka tidak ada jasa yang akan kita tinggalkan pada perusahaan tersebut apabila kerjaan kita setiap hari terus-menerus begitu saja. Peluang kesuksesan itu pada mereka yang siap menerima tantangan, bertarung lalu menang untuk mencapai sesuatu yang dia cita-citakan. Pada diri kita sendiri ini, kita jangan cepat puas.
apakah harapan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi, atau malahan kontribusi kita kurang terhadap perusahaan tersebut, maka kontribusi mana yang akan kita berikan pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, kita let's enjoy dalam video ini. Kita tetap enjoy bahas pekerjaan ini, dan semoga pekerjaan kalian itu semakin sukses ke depannya, dan harapan kita mencapai tujuan dan motivasi apa yang akan kita dapatkan, tujuan hidup apa yang kita berikan untuk hidup ini. Kita semuanya tentu untuk hidup ini kita semua ingin senang. Maka dari itu, cukuplah video ini membuat kalian lebih termotivasi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.